Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Salma Huria. Nama saya Lulu Aulia Rahma. Dan saya Azza Fatimah Azhara. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai sekolah Islam dan sekolah biasa dengan mata kuliah Islam disiplin ilmu. Dadah. Ini berarti semester ya, boleh. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu kita pemahaman ini. Sebelum perkenalan, dari Salangka, ada teman saya, Princess Sabrina, saya sendiri Yulia. Baik, kita di sini akan lumayan banyak pertanyaan. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang Ibu bisa jawab, tidak apa-apa. Jadi kita akan menanyakan tentang terkait nilai-nilai keislaman yang diimplementasikan sekolah untuk mahasiswa. Pertama itu ada visi-misi sekolah yang menanamkan nilai-nilai keislaman itu. Ya, bismillah ya. Karena kalau di MTS ini kan memang yang pertama itu akhlak ya. Akhlak, bahasa, sama sains gitu kalau di MTS sendiri. Jadi pertama kali itu memang yang ditanamkan itu anak-anak itu akhlak. Apalagi yang kelas SMP ini kelas 7, 8, 9 itu anak-anak peralihan dari SD ya MI ke MTS gitu ya. Jadi di mana fondasinya itu harus benar-benar kita perhatikan dalam hal akhlak. Akhlak itu apa aja ya, baik ucapan, perbuatan, tingkah lakunya. Apalagi anak zaman ini apa berarti Gen Alpha ya, Gen Z masih ya. Apa ya? Antara Alpha sama iya, Gen ada Z. yang biasa. Iya, jadi mereka itu kan agak kurang peka ya kalau anaknya. Jadi benar-benar harus kita ingatkan terus, adab kepada teman, adab kepada guru, adab kepada sesama gitu. Jadi fondasi di MTS ini memang pembinaan akhlaknya itu luar biasa. Nah kita gimana caranya Bu? Jadi di beberapa mata pelajaran di PAI khususnya di Hadis, Akidah, sama Hadis, Akidah, sama fikih, kita itu tidak ada ulang secara tertulis. Jadi ulangnya itu langsung praktik. Misalnya Quran dengan bacaannya, dengan hafalan hadisnya gitu. Ada membaca Al-Quran dan lainnya. Terus kalau fikih tentang sholatnya, wudunya, akidah tentang akhlaknya, pembinaannya itu akhlak terpuji, akhlak tercela di situ. Jadi kita korelasikan. Jadi anak-anak tidak hanya mengetahui materinya saja, tapi juga langsung dipraktikkan dalam bentuk kegiatan gitu. Jadi ulangannya memang praktik kita. Jadi cukup baik informasi. Jadi sudah didesain sedemikian mungkin buat anak-anak di fondasi ini di SMP-nya. Karena kan SMP itu benar-benar penumpukan anak-anak ini karakternya benar-benar dididik banget ya, karena dari SD ke SMP, dari SMP ke remaja gitu kan. Selanjutnya, bagaimana peraturan atau praktik pendidikan sekolah khususnya terkait kedisiplinan agama siswa ini? Kalau peraturannya dari masuk di MP itu ketika kita tes baca Quran dan wawancara, anak-anak itu sudah dibekali peraturan yang luar biasa. Di situ di Wakasis itu sudah ada buku gitu ya, peraturan. Apakah kalian sudah membaca di web gitu kan? Mungkin ada yang punya kakak dulu atau kenalan apa saja hal-hal yang harus ditaati untuk akhlaknya gitu kan. Ya memang di MTS sendiri ini saya ngerasa memang benar-benar dari hal yang kecil aja, kayak anak-anak itu kan suka jipon gitu ya, juga ponis pakai kaos kakinya pendek gitu. Jadi benar-benar anak-anak itu siap menerima sanksi, siap Bu gitu. Ya kalau misalnya pakai kaos kaki pendek, kenapa? Karena kita kan aurat itu semua ya, kecuali tangan sama muka. Kalau dia misalnya pakai kaos kakinya pendek, ketika dia naik tangga bisa jadi kayak pakai legging itu sampai atas ya. Ketika di tangga kan itu kelihatan auratnya. Nah, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan mengambil tuh kaos kaki. Mau dia harganya berapa? Itu semua tuh. Saya salah satu guru yang galak dalam hal ini ya, karena saya kalau untuk agama ini saya nggak toleransi. Dia bilang enggak, saya nggak mau kamu kayak gini. Jadi saya ambil, saya buang. Itu kaos kaki mama saya buang, nggak mau. Kan kamu udah tahu di atas mata kaki, gitu kan. Itu harus
ini kelas 7 memang ada tanda tangan kesepakatan dari Wakasis sama itu ya tadi buku pedoman, namanya pedoman dari kesiswaan. Ada poin-poinnya juga. Selanjutnya itu apa saja kegiatan rutin yang dilakukan siswa dalam kegiatan keagamaan di sekolah? Oke, baik. Kalau kebetulan memang kami guru agama dan guru BK itu membuat, kalau di MP itu ada konsorsium ya, konsorsium agama, konsorsium bahasa, konsorsium MIPA sama BK. Nah, BK ini dan BK dan agama itu bekerja sama untuk kalau kegiatan di MP kita keputrian, ada juga di luar ya, provis gitu ya, apa? Ya anak-anak provis. Jadi kalau kita dari guru ada panitia, dari guru agama dan guru BK untuk apa? Untuk mengadakan kegiatan yang namanya keputrian. Keputrian itu dilakukan ketika anak laki-laki menjalankan sholat Jumat. Nah, anak perempuannya kita bina. Di situ dia belajar speech, dia belajar MC, dia belajar doa. Kalau sebenarnya udah biasa ya, cuma hal itu kan digabung. Jadi misalkan hari Minggu ini, pekan ini kelas 7, 7A, 9A, 8A, 9A. Jadi gabung bertiga tuh. 7B, 8B, 9B digabung. Nah, per 1 bulan, nah di situ yang tadi di gabungan itu nanti ketika anak-anak sudah ada speech, ada pidato atau tutur, nanti ada pengarahan dari guru. Seperti pertanyaan dari anak-anak terkait tutur yang disampaikan. Kemudian sebulan sekali kita ada namanya kegiatan di aula, di keputriannya di aula, pengisinya dari luar, ustazahnya dari luar atau ustazah dalam, tapi misalnya guru MI atau MA gitu yang mumpuni dalam bidangnya, misalnya tentang haid gitu ya. Anak-anak itu kan sulit membedakan mana yang darah bekas haid yang udah selesai atau belum ya gitu ya. Ini coklat-coklatnya tuh udah atau masih ya gitu. Itu anak-anak benar-benar kita bina ya untuk agamaannya ya. Jadi alhamdulillah di MTS ini didukung oleh Wakasis, pimpinan sama OSISnya kita bekerja sama. Dan semua guru perempuan pasti ya, karena guru-guru yang turun. Jadi ketika anak-anak laki-laki masih, guru-guru perempuan semuanya masuk ke kelas untuk mengisi putrian tadi pembinaan. Seperti itu. Kalau misalnya sholat zuhur itu berarti masih bisa masuk ke sekolah ya? Ya, kalau sholat zuhur sama asar di MTS pasti Senin Selasa Rabu itu di kelas. Kalau asar biasanya kelas 7 di lantai 4 aula, kelas 8 9 di masjid. Jadi iya berjamaah, pasti kita berjamaah. Duha pun kita ada di kelas namanya habit HC ya, habit kurikulum. Jadi setiap pagi itu kita ada HC pembinaan juga nih di sini. Pagi itu kita sebelum belajar ada jam 0 namanya. Nah, itu untuk HC. HC itu apa saja Bu? Ada tadarus Al-Quran, ada speech atau ceramah kultum yang anak-anak benar belajar di situ. Terus ada nanti pengarahan juga dari guru, itu di hari Senin dan Selasa. Kalau hari Rabu anak-anak itu stop hafalan. Dan hafalannya apa aja? Itu ada 7, 8, 9, kalau ayat misal ini gitu kan. Terus ada baca misalkan kelas 8 udah agak lebih suka kayak misalkan sholat istihara dan arti, sholat tahajud dengan arti gitu. Jadi benar-benar pondasinya sudah insya Allah ya sudah sangat kuat. Nah, dari paginya sudah mulai. Entah hari Kamis, kalau di MTS itu ada 3 kelas ya, reguler, bilingual science dan bilingual taktis. Jadi kelas reguler itu jam 2 boleh pulang hari Kamis. Bilingual science dan sainsnya mereka itu dengan belajar native speaker dari luar atau dari guru-guru dari dalam, kemantapan atau penambahan jam gitu ya. Kalau anak-anak taktis dengan setoran hafalannya. Tapi yang kalau bilingual taktis itu nggak hanya hari Kamis aja, setiap hari dia pulangnya sore terus. Jalannya 6:30 udah mulai belajar kitab, misalkan kayak Hidayah Tusibian, pokoknya kitab-kitab yang mungkin ada sudah ada kalau di kelas taktis. Ya, jadi ada 3 kelas seperti itu. Jadi sholatnya kita memang di kelas dan berjamaah terus. Kalau tadi bilingual itu kan berarti masuk ke pelajaran umum. Kalau bilingual science itu MIPA apa? Iya, ya. Ya gitu gitu. Jadi kalau ini salah. Bilingual science itu matematika sama IPA, bahasa Inggris. Jadi biasanya modul LKPD ngajarnya juga pakai bahasa Inggris. Guru-guru yang mengajar modulnya latihannya pakai bahasa Inggris.
dalam beberapa mata pelajaran itu ada penerapan keislamannya nggak dalam pelajaran? Dalam pelajaran itu pasti ada nggak? Maksudnya dari pelajaran mana? Dari apa di sekolah Inggris, penerapan Mungkin kayak ini kali ya. Apa ya? Kalau misalkan di umumnya lebih kepada ada yang namanya SD, student conference. Jadi dia belajar bagaimana berjualan tanpa ada yang nungguin. Apa itu? Berarti warung kejujuran gitu ya. Iya, warung kejujuran. Jadi ada kantin tapi tidak ada yang nungguin. Anak-anak itu dilatih tuh jujur, bayar di situ aja, dia nanti kalau dia sediain. itu berarti ada mata pelajaran. Yaitu biasanya dikorelasikan tentang agama pasti ya, sama umum hitung-hitungannya, ekonomi ya. Selanjutnya itu kalau misalnya di kelas reguler ada apa? Ada semuanya. Jadi gini, reguler sains sama tapi semuanya itu ada, tapi kayak reguler kelas 8 kelas 7 cuma 30, kelas 8 suruh pilihan Yasin sama Waqiah, kelas 9 ada lagi gitu. Jadi kalau takris itu kalau hafalan bilingual sains sama reguler sama, kecuali kalau kelas 1 ya memang targetnya itu selesai dari MTS itu maksimal 5 juz. Tapi alhamdulillah ini buat informasi aja, alhamdulillah dari awal kelas ada selesai angkatan pertama satu orang selesai yang 30 juz. Sekarang kemarin itu angkatan keempat luar biasa, masya Allah tabarakallah, sampai ada 9 orang yang selesai 30 juz dalam waktu 4 tahun dan 2 bulan. Jadi kan dari ustaz-ustazah yang luar biasa ya. Jadi emang ustaz kita itu sudah mungkin itu 30 juz yang benar-benar nih kelas 8 kayak gini nih bakalan selesai nih. Jadi ustaznya itu yang benar meyakinkan anak itu, alhamdulillah ya, bismillah gitu ya. Nah, anak itu nggak pakai boring, nggak ada gitu. Lalu nilai-nilai keislaman apa saja yang paling ditekankan kepada siswa di sekolah? Nilai-nilai keislaman dari kita akhlak, bahasa dan sains gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai-nilai keislamannya pasti tentang budaya bicara. Misalnya gini, anak-anak itu suka sekali, kayaknya dari dulu ya suka banget ngatain sama orang tua gitu ya. Terus sholatnya juga kan harus benar-benar, kadang-kadang nih kalau saya perhatiin anak-anak itu kalau lagi praktek dia itu wudunya rapi banget ya, giliran biasa sholat wudunya buru-buru gitu kan. Jadi monitoringnya, penguatannya jadi itu tadi dari Al-Qur'annya, dari fikihnya, dari akhlaknya, dengan cara ya tadi dikuatkan dengan pelajaran yang tidak harus selalu ditulis tapi juga langsung dipraktek. Menurut saya itu bagus banget ya, karena dia langsung, kalau saya sendiri kalau untuk Al-Quran hadis ada materi namanya sebentar dan mencintai akan diri. Saya langsung aja ke panti. Udah dari sebelum corona saya itu senang banget banyak anak-anak belajar langsung ke panti. Ya kalau anak sekolah saya kan memang di MP itu anak-anak menengah ke atas ya. Jadi saya ajak langsung ke panti biar mereka tuh melihat seperti ini loh kehidupan semuanya, ini loh rezeki yang kamu sudah dapatkan dari orang tua yang harus kamu syukuri, yang tidak semua anak-anak itu dapat seperti kamu. Jadi pemantapan seperti itu. Jadi kayak ada kelas 9 ada tentang jenazah, memandi mengkafani sama ya pokoknya kafani dan sebagainya. Jadi itu di video itu benar-benar anak itu digotong di ini. Kalau kita kan emang harusnya nggak boleh ya, harus saling. Tapi ini memang benar anak-anak sama guru fikihnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu anak-anak benar-benar, menurut saya itu benar-benar berasa ya belajarnya. Jadi prakteknya benar-benar, oh ini loh cara memandikan jenazah sampai menyolatinya sampai ininya. Kayak kita ada ini kak, ada kalau di MI namanya apa ya? Kalau di MTS namanya Sakinah. Sakinah itu materi di kelas 789 yang dipraktekkan di kelas akhir sebagai bentuk tanda lulus di MTS. Praktek apa aja bu? Ya itu tadi paling sholat, paling zikir. Anak-anak kadang-kadang kan udah hafal, kalau di tes kan kadang suka lupa ya, kayak apalagi pakai arti. Jadi
mengajar gitu ya. Jadi menurut saya kalau guru itu harus dengan perasaan, karena memang bonding guru itu penting sekali buat anak-anak, apalagi dari anak SMP. Oh ya Pak ya. Yang pertama kira-kira dalam visi dan misi di sekolah Bapak itu ada nggak yang mengandung nilai-nilai Islam? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang saya banggakan dari Bapak, untuk di SMP Negeri 247 perbedaannya ya visi misinya ada tentang ketuhanan. Kita sekarang diganti dengan karakter itu menyangkut ke ketuhanan segala macam. Hanya titik beratnya kalau di negeri untuk keagamaan tetap ada, hanya sebatas sebagai kita mengajar tentang keagamaan, terus tentang bagaimana tingkah laku yang baik segala macam, hanya nggak begitu menekankan. Beda dengan di MTS yang Islam. Jadi guru pun di titik beratnya kalau kita hanya mengajar misalkan bukan guru agama, hanya sebatas ayo suruh sholat. Nah, itu kalau di MTS di keagamanya itu dia fokus benar-benar anak suruh sholat jamaah. Kalau di kami ada juga yang sepihak, yang contoh saya sendiri karena saya beragama Islam, walaupun bukan agama saya tekankan untuk sholat. Alhamdulillah di SMP 247 yang dulunya itu agak jauh tentang keagamaan, sekarang saya masuk, saya kerja keras untuk bagaimana anak itu biar masuk agama Islam secara kafah keseluruhan. Dengan pelan-pelan saya selama 2 tahun alhamdulillah ada perubahan-perubahan dari tingkah laku, dari anak ingin sholat, bahkan punya slogan ada Puhanto sholat. Itu salah satunya yang saya alhamdulillah, karena saya juga berjuang awalnya di swasta di Dharma Karya yang memang bernuansa Islami. Saya terapkan di SMP Negeri 27. Awalnya kaget kok seperti ini di negeri ini, hanya kurangnya kebersamaan dalam bagaimana untuk anak sholat yang baik. Jadi kan tujuan kita itu, tujuan selain saya guru matematika juga saya mengingatkan anak bagaimana sholat yang baik, yang utama itu jemaah, sampai sholat Jumatnya juga di sekolahan. Alhamdulillah anak semuanya sudah mengikuti aturan tentang agama Islam seperti apa. Walaupun di situ ada agama non Muslim juga, non Islam, agama Kristen juga ada. Silahkan dia punya tempatnya sendiri. Kita sebagai orang Islam, ayo saling mengingatkan di antara teman. Untuk sementara ini belum menyeluruh guru-gurunya untuk sholat berjamaah, hanya sekelompok orang yang berjuang untuk anak-anak sholat berjamaah walaupun di negeri. Rata-rata di negeri memang keagamannya nggak begitu mendalam sesuai dengan kurikulum learning kan semakin mendalam kan, tapi kita belum sampai ke situ tentang agama Islam di negeri yang saya lakukan sekarang. Jauh perbedaannya dengan di yang sekolah Islam. Walaupun saya juga pernah di sekolah Islam di SMK, terasa bang secara kekeluargaannya, keagamaannya pas di negeri seperti ini. Tapi saya akan berjuang, tidak akan berhenti, tetap saya akan merangkul guru juga. Walaupun saya guru baru, saya akan coba bagaimana biar sholat jamaah dengan Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya kira-kira ada nggak Pak peraturan atau tata tertib yang diterapkan sama sekolah ini Pak, khususnya terkait kedisiplinan keagamaan siswa? Baik, untuk kedisiplinan juga ada, sebetulnya ada. Hanya ya kita kembali kepada manusia yang akan menerapkannya. Kalau disiplin tentang peraturan sih memang bagus, mengenai peraturan cara berpakaian yang secara Islami, terus rambut segala macam,